Lho kadang-kadang diwarai ngaji awet cilik iso maca kitab, iso Fatihah, iso salat, iso azan, basa trimo nang gone tengah lapangan, kenal karo orang yang mengeklaim putu nabi, udeng-udenge saban trek, terus napa jobae klengsrek kaya Batman binabur, lali karo kiyaine dhewe, kuwi sing dadekno malah ngono blok. Saiki modele ngono kuwi. Mulane wong dalon hormati kiai. Insyaallah barokah. Amin amin. Amin Allahumma. Amin. Leres mboten, Mbah? Ngono, Mbah. Wong sing urung duwe kontribusi apa-apa, trimo kenal, isane trimo ya enek. Ya enek. Urung tau marai wali batak, lah ngumpul yakno sampe sak silit sing. Wadal trimo nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita semua sudah mendengarkan ceramah dari salah seorang kiai pribumi luar biasa, memberikan edukasi kepada kita semua, mencerahkan kepada kita semua. Selama ini kita dininabobokkan oleh doktrin-doktrin Kabib Dobolowi. Selama ini kita bodoh-bodohkan sehingga kita lupa akan tanggung jawab dan kewajiban kita. Bagaimana mungkin kita melupakan kiai pribumi, kiai kampung yang mengajari kita a, i, u, babi, bu. Masa gara-gara kenal Kabib yang mengaku sebagai cucu Nabi, terus berpenampilan ala ulama, pakai jubah, terus pakai serban segede ban truk, kita termehek-mehek. Cobalah kita berpikir yang realistis. Ini salah satu strategi Kabib Dobolowi untuk mempengaruhi kita. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu mencerdaskan, mencerahkan, sehingga mengeluarkan orang minal zulumati ilan nur, minal jahiliyati ilal islamiyati. Mengeluarkan orang, mencerahkan orang, mencerdaskan orang, umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ini kan kebalikannya. Terus menghapus perbudakan, terus menuju ke kemerdekaan. Nah ini malah kebalik ini. Si Kabib ini justru malah menerapkan perbudakan kembali, menerapkan kebodohan. Sering kami mengutarakan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami. Cobalah kita berpikir yang kritis, realistis, ya. Selama ini perannya Kabib itu apa sih? Jasanya Kabib kepada kita itu apa? Nyaris tidak ada. Yang mengajari kita bisa mengeja, bisa BTA, itu ya kiai-kiai kampung. Seumpama kita terkena masalah, terjadi sesuatu, ya kiai kampung yang kita mintai tolong. Kan begitu tuh. Selama ini kita zalim loh kepada guru kita, kiai kita. Kalau kiai kita datang ke tempat kita, kita kasih bisaroh ala kadarnya. Tapi kalau Kabib yang datang, walaupun tidak ada, diada-adakan. Ini kan zalim. Ya ini termasuk trik para Kabib menguasai pola pikirnya orang. Yo, salah satu trik sukses mereka itu ya mengaku sebagai cucu Nabi. Makanya kami mengawal tesisnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, yang mana dari penelitian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tersebut, Kabib itu mustahil tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Kabib itu bukan dzurriyyah Nabi. Selesai.
Dan sebenarnya polemik nasab ini sudah selesai. Sudah game over lah, sudah tamat. Karena apa? Selama ini Khabib ini tidak ada perlawanan. Membantah tesis tidak mampu, disuruh tes DNA juga berdalih ke sana kemari, tidak jelas, mengatakan koram karom. Lah, jadi sebenarnya sudah selesai. Mereka itu tidak bisa membantah, ya tidak bisa membuktikan. Mereka acuannya tetap suhroh wal istifadhoh. Suhroh wal istifadhoh itu selama belum ada yang membatalkan, ya bolehlah. Kalau dulu khusnudzon itu boleh. Lah ini kan sudah ada hujah, yakni tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dan sekarang itu ada tes DNA. Bisa memverifikasi seorang itu haplogrupnya itu ada hubungannya dengan baginda Nabi apa tidak, kan gitu toh. Ya kalau tidak diverifikasi tersebut itu mereka tetap kekeh ngaku-ngaku. Dan mereka tahu, saya yakin mereka itu tahu bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Cuma kan karena ngeyelnya saja mereka itu tetap pede mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Sebenarnya tahu karena ada skenario besar. Dan mereka sudah merasakan bagaimana mudahnya mengaku sebagai cucu Nabi. Mondok, tidak perlu mondok, cukup mengaku cucu Nabi saja, kiai akan takdiman wa takriman. Tidak usah ngaji yang daki-daki. Tidak perlu belajar nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Mereka ngomong saja banyak yang beli karena mengaku sebagai cucu Nabi. Tentu ini sesuatu yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Umat ini ke depan ini bagaimana? Dan alhamdulillah dengan munculnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini mencerahkan, mencerdaskan anak bangsa. Nah, termasuk kiai-kiai kampung yang barusan kita dengarkan ceramahnya. Ini kalau semua kiai itu ceramahnya itu mencerdaskan seperti kiai ini, sebenarnya sudah umat ini tercerahkan semua, tercerdaskan semua. Ini masuk logika, masuk nalar. Coba kita pikir bareng-bareng, coba kita renungkan bareng-bareng. Yang mengajari kita BTA, baca tulis Al-Quran itu siapa? Kiai kampung. Kiai kampung. Selama ini kita zalim kepada guru-guru kita karena disodori mereka yang pakai jubah, pakai ngimamah, serban sebesar ban truk, terus kita termehek-mehek. Wah, ini lebih afdal. Nah, wah, ini lebih ampuh. Dan kita melupakan guru-guru kita. Ini pola pikir yang kebulak dan kebalik. Makanya Kiai dari cuplikan tersebut berpesan kepada kita semua. Ayo kita sadar, kita kembali kepada guru kita, Kiai kita. Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya, kita akan kualat, tentu seperti itu. Itulah penyampaian Kiai Kampung yang sangat luar biasa, yang memberikan edukasi, ya, pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan para muhibin yang ta'assub fanatik Buddha itu tersadarkan. Gitu. Kita harus berterima kasih kepada guru kita, Kiai Kampung, yang mengajari kita BTA, yang mengajari kita hukum, fikih, dan seterusnya, ilmu tajwid, ilmu nahwu, dan seterusnya. Selama ini kita dibodoh-bodohkan oleh mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan kita terpedaya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.